Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesyadia Rahma dengan NIM 230600049. Izin memperkenalkan diri, saya Irma Nabila Setiawan dengan NIM 230600375. Halo, saya Selvi Julianti dengan NIM 230604001. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Tilsari dengan NIM 230600383. Perkenalkan, nama saya Siska Kunewati Solihat dengan NIM 230602660. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dari diskriminasi. Diskriminasi muncul sebagai hasil dari ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat, yang sering kali berakar pada struktur sosial, sejarah, dan budaya tertentu. Latar belakang terjadi diskriminasi tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sejarah panjang yang melibatkan pembentukan hierarki sosial yang menempatkan beberapa kelompok di atas yang lainnya, yang mempertahankan ketidaksetaraan tersebut. Secara historis, diskriminasi sering dimulai dari proses penaklukan, penjajahan, dan kolonialisme di mana kelompok yang lebih dominan atau kuat membentuk pandangan dan perlakuan terhadap kelompok yang lebih lemah. Latar belakang diskriminasi juga bisa dijelaskan melalui pandangan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak budaya, kelompok tertentu dipandang lebih tinggi atau lebih terhormat dibandingkan kelompok lainnya, berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial. Pandangan-pandangan ini tidak hanya dibentuk oleh pengalaman sosial langsung, tetapi juga diperkuat oleh tradisi, norma, dan bahkan ajaran agama yang diwariskan. Prasangka dan stereotip yang mengakar dalam budaya ini semakin memperburuk ketidaksetaraan, karena mereka menciptakan pembagian yang jelas antara kami dan mereka. Ketika seseorang memiliki pandangan yang tidak adil atau bias terhadap kelompok tertentu, itu memperkuat sistem ketidaksetaraan yang ada, menciptakan kondisi di mana diskriminasi dapat berkembang secara sistematis. Dengan kata lain, diskriminasi adalah hasil dari dinamika sejarah, sosial, dan budaya yang sudah berkembang selama berabad-abad, di mana dominasi dan ketidaksetaraan terus dipertahankan melalui struktur sosial, kebijakan, serta pandangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama ada diskriminasi ras dan etnis. Ini adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal negara atau etnis mereka. Yang kedua ada diskriminasi gender, perlakuan berbeda atau tidak setara yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang, baik laki-laki, perempuan, maupun identitas gender lainnya. Yang ketiga ada diskriminasi usia. Ini terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena usianya, baik terlalu muda maupun terlalu tua. Yang keempat ada diskriminasi agama. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena agama atau kepercayaan yang dianutnya, termasuk juga karena tidak beragama. Yang kelima ada diskriminasi disabilitas. Ini adalah perlakuan yang tidak adil atau membatasi hak seseorang karena memiliki kondisi disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Selanjutnya ada diskriminasi orientasi seksual, perlakuan tidak adil yang didasarkan pada ketertarikan emosional, romantis, atau seksual seseorang, baik terhadap lawan jenis, sesama jenis, atau lebih dari satu jenis kelamin. Yang terakhir ada diskriminasi status sosioekonomi. Perlakuan berbeda berdasarkan kelas sosial, tingkat pendapatan, atau kekayaan seseorang. Oke, baik. Yang selanjutnya ada fokus diskriminasi. Yang pertama ada diskriminasi rasial. Contohnya kayak Yosua mengalami perlakuan yang berbeda karena warna kulit yang gelap dan asal daerahnya dari Papua. Yang kedua ada diskriminasi suku. Siswa dari suku minoritas seperti Batak, Dayak seringkali tidak dipilih dalam kelompok belajar karena dianggap tidak cocok. Yang ketiga ada diskriminasi budaya. Tradisi dan kebiasaan keluarga Mei dianggap tidak dihargai
dan bahkan dianggap aneh oleh teman-temannya. Dampaknya rasa percaya diri siswa menurun, terjadi pengelompokan sosial berdasarkan latar belakang, dan lingkungan belajar menjadi tidak sehat dan tidak inklusif. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus diskriminatif di SD negeri. Sumber dari Kompasiana. Latar belakangnya, seorang siswa dari Papua yang bersekolah di SD negeri Jawa mengalami perlakuan diskriminatif dari teman-temannya. Ia sering dipanggil dengan bernada ejekan karena warna kulit dan logat bicaranya yang berbeda. Ada juga masalah-masalahnya. Yang pertama, siswa tersebut dijauhi saat bermain di luar kelas oleh teman-temannya. Terus juga guru tidak segera menindaklanjuti karena perilaku diskriminatif tersebut karena menganggapnya sebagai candaan anak-anak. Terus yang selanjutnya juga ada siswa merasa tidak nyaman dan mulai enggan untuk masuk sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi diskriminasi. Organisasi pendidikan lokal mengadakan pelatihan toleransi untuk guru dan siswa. Sekolah membuat program Kenali Temanmu untuk mengenalkan budaya dari berbagai daerah. Guru mulai aktif memantau interaksi siswa dan menindak tegas ejekan bernuansa diskriminatif. Organisasi pendidikan lokal mengadakan pelatihan toleransi untuk guru dan siswa. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya di lingkungan sekolah melalui pelatihan yang melibatkan guru dan siswa. Sekolah membuat program Kenali Temanmu untuk membantu siswa saling mengenal latar belakang budaya teman-temannya.